kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, pergantian siang dan malam, dan kejadian apapun, jangan hanya sekedar dikira itu hanya seperti fenomena alam biasa. Itu semua adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul 'arsyil 'azim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jal. Khatib mengingatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebab seseorang akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa gerhana baik matahari ataupun bulan bukan hanya sekedar fenomena alam belaka, atau bukan sebab kematian atau mungkin kehidupan seorang manusia, melainkan ia merupakan salah satu tanda dari kebesaran, keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin hendaklah dia meyakini hal tersebut, merasa takut kepada Allah, selalu merasakan keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifan li mauti ahad wala li hayatihi." Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab kematian atau kehidupan seorang manusia. Fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihatnya, fadhkurullah, fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa sallu, salatlah. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di balik peristiwa gerhana ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pijakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa peristiwa ini menyadarkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat baik-baik, orang-orang yang melakukan perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, Allah taala tidak pernah lalai atas perbuatan tersebut. Allah pasti akan tegakkan keadilan. Allah taala akan balas segala macam bentuk kezaliman yang pernah dilakukan selama ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna Allah ghafilan, jangan kau kira Allah taala lalai dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang pernah mereka lakukan. Ada orang-orang yang mengira bahwa apa yang ia lakukan meskipun itu buruk, baik baginya. Ketahuilah bahwa Allah taala sedang menunda, mengakhirkan hingga datang hari yang mana mata serta hati akan tercengang, yaitu datangnya hari kiamat. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh. Ingat, Allah taala maha kuasa, Allah taala maha perkasa. Dan begitu pula bagi orang-orang yang merasakan kesempitan, kehidupan yang sulit, dan merasa tak satupun di antara manusia yang menolongnya, yang memenuhi kebutuhannya. Ingat, Anda punya Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa'ala yang maha kaya, Allah Ta'ala yang maha penyayang dan maha pengasih kepada hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid,
Kalau seandainya manusia yang pertama hingga akhir hayat nanti, dari jin dan manusia berkumpul di sebuah tanah yang lapang yang sama, fasa'aluni, kemudian seluruhnya meminta kepada Allah Ta'ala, fa'a'taitu kulla wahidin au insanin mas'alatah, setiap orang diberi, dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan, maka hal tersebut tidaklah mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala, kecuali sebagaimana tetesan air yang didapatkan dari sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya, maha kuasa. Maka kejadian atau peristiwa ini mengingatkan kita akan kuasa dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah luput dalam hati kita kecuali senantiasa mengingat hal tersebut. Kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, pergantian siang dan malam, dan kejadian apapun, jangan hanya sekedar dikira itu hanya seperti fenomena alam biasa. Itu semua adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran penting yang lain yang bisa kita ambil adalah bahwa kejadian yang kita alami ini menyadarkan kita untuk lebih banyak berbekal diri sebelum datang hari, datang waktu, datang kondisi yang mana pada saat tersebut amal kita tidak lagi bermanfaat, taubat kita tidak lagi mungkin diterima. Ketika seorang hamba hendak meninggal dunia atau ketika matahari terbit dari barat, maka berbanyaklah bekal. Untuk itu kejadian seperti gerhana baik matahari maupun bulan, di dalamnya Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, memperbanyak takbir, salat, bersedekah, agar mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha kuasa atas hamba-hambanya. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amal saleh, dan tidak ada bekal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti setelah izin dari Allah Ta'ala, melainkan dengan amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga keyakinan datang kepadamu. Keyakinan yang dimaksud adalah ajal. Kita diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk terus beribadah, beramal saleh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Disebutkan dalam sebuah tafsir, maksud ayat di atas adalah hafidhu, jagalah keislaman, fi hali sihhatikum wa salamatikum, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, ataupun kebalikannya, litamutu alaih, agar kalian mati dalam keadaan demikian. Karena hanya orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan itu sebagai tanda ia akan diselamatkan di akhir kiamat nanti, diselamatkan saat ia melewati sirat, peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ketika dia selamat di alam barzah, dan itu sebagai tanda dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah bekal ketakwaan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk mengumpulkan amal saleh, untuk mengumpulkan banyak pahala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala mencatat amal perbuatan manusia, baik yang baik atau yang buruk. Innallaha katabal hasanat was sayyiat, tsumma bayyana dzalik. Sungguhnya Allah Ta'ala akan mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dijelaskan bagaimana proses pencatatan amal atau perbuatan hamba. Apabila seorang hamba niat baik, namun ia tidak melakukannya karena sebuah sebab, maka akan dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Kemudian apabila dia niat baik dan mampu melakukannya, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketiga, apabila seorang hamba niat buruk dan ia menghentikannya, membatalkannya, maka dicatat baginya 1 kebaikan.
Dan apabila seorang hamba niat buruk dan melakukannya, maka dicatat baginya satu keburukan. Lihat bagaimana kasih Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan yang tidak sebanding antara pencatatan amal kebaikan dan keburukan. Maka amat sangat celaka ketika seorang hamba mendapati pada catatan amalnya keburukan lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Padahal begitu mudahnya Allah Ta'ala memberikan jalan bagi kita untuk bisa meraih pahala. Di samping banyaknya jalan-jalan kebaikan, Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk memperoleh pahala. Seseorang yang niat baik, dia bisa mendapatkan pahala. Ketika dia niat baik kemudian melakukannya, dia mendapatkan pahala dilipat gandakan dengan pahala yang begitu banyak. Dan seterusnya. Ini adalah rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah bekal sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali seorang yang datang dengan hati yang lurus. Semoga nasihat atau khutbah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selalu ambillah pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang kita dapatkan di muka bumi ini. Ambil pelajaran, ambil hikmah yang dengannya mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.